Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, terutama keluarga muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berbincang-bincang mengenai anak sehat untuk menumbuhkan generasi cemerlang. Saya rasa sudah menjadi dambaan semua keluarga, lebih-lebih keluarga muda, untuk hadirnya seorang anak di tengah keluarga. Keturunan yang merupakan dambaan semua orang. Bahkan di dalam Al-Quran menyebutkan sebagai qurrata a'yun, yaitu penyejuk pandangan mata. Di dalam dunia kedokteran sebenarnya sederhana. Anak adalah hasil konsepsi, hasil pembuahan sampai dia usia remaja. Namun cukupkah itu? Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh sebagian besar, bahkan semua umat muslim, untuk mendapatkan keturunan yang sehat ini, sebagaimana disebutkan diantaranya di dalam surat Al-Furqan ayat 74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Di ayat lain, surat As-Saffat ayat 100, juga ada doa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Tapi masalahnya tidak sesederhana ini. Jadi dari bayi sampai tumbuh menjadi anak yang soleh, itu tentu banyak tantangan, banyak hambatan, sehingga kita sebagai orang tua harus betul-betul mencurahkan segala daya upaya dan perhatian bagaimana supaya anak-anak kita yang bayi tidak tahu apa-apa, yang bayi lahir bersih, ya, sebagai hadis Rasulullah, ya, bayi itu lahir bersih, suci, nanti orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi atau Nasrani. Begitu juga kita semualah yang bertanggung jawab supaya bayi-bayi yang kita lahirkan nanti tumbuh menjadi anak yang sempurna, sehat, cerdas, dan menjadi generasi yang cemerlang seperti saya sebutkan di depan. Lebih-lebih anak ini tidak saja menjadi qurrata a'yun, ya, keturunan yang membanggakan, tapi sekaligus, ya, merupakan investasi kita bagi orang tua. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah menyebutkan, idza mata insanun qata'a amaluhu illa min salasatin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'ulah. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi sekaligus anak tadi berarti sebagai
investasi, ya. Investasi supaya apa? Menjadi tabungan kita di masa depan ketika kita sudah meninggal, masih ada doa-doa dari anak-anak soleh yang kita lahirkan supaya kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimana upaya kita supaya anak yang kita lahirkan menjadi anak soleh, ya. Itu investasi, ya. Jadi memang artinya bisa macam-macam tadi, ya. Namun sekaligus jangan lupa sebagai hadis yang saya sebut yang pertama tadi, bahwa selain kebanggaan, selain investasi, tapi ini sekaligus amanah. Nah, artinya apa? Tadi dikatakan orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi atau Nasrani. Berarti harus ada upaya pengasuhan, upaya pendidikan supaya anak ini tumbuh kembang secara sempurna. Tadi saya sebutkan di awal bahwa hasil konsepsi ini akan tumbuh menjadi remaja, tapi tidak begitu saja, akan dipengaruhi oleh genetik, dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ya, yang akan memicu, ya, seseorang anak itu akan tumbuh, ya. Nah, untuk lingkungan itu bisa banyak macam lingkungan itu, ya. Bisa lingkungan biologis, lingkungan fisik, psikologis, bahkan sosial. Nah, di dalam lingkungan sosial ini yang terkecil tentunya faktor keluarga. Keluarga itu bisa keluarga inti, keluarga besar, dan masyarakat pada umumnya. Nah, ini tentu karena anak dari bayi itu makin lama tumbuh besar akan selalu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, tentu akan berdampak pada tumbuh kembangnya, ya. Ini yang harus diperhatikan, ya. Lebih-lebih di era sekarang di mana bisa terjadi karena pemahaman orang tua, pengasuhan yang salah, atau orang tuanya yang sibuk dua-duanya bekerja, ya. Lebih-lebih sekarang dengan maraknya informasi di media, baik media elektronik maupun media sosial lainnya, pornografi dan lain sebagainya, itu tentu akan mempengaruhi perkembangan anak-anak kita. Jadi sebaiknya, ya, kita betul-betul fokus, ya. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan atau semacam tips agar anak-anak kita itu bisa tumbuh kembang secara optimal, ya. Nomor satu, tentu berikan nutrisi yang seimbang dan cukup, ya. Saya rasa semua ibu keluarga muda ini sudah paham apa itu yang disebut nutrisi yang seimbang dan cukup, tentu termasuk ASI pada 2 tahun pertama kehidupannya. Yang kedua, berikan stimulasi pada perkembangan motorik dan kognitifnya. Nah, ini bisa diajak anak-anak, diajak jalan, diajak bermain sambil belajar, ya, supaya motorik dan kognitifnya berkembang, ya. Yang ketiga, kita meningkatkan interaksi sosial dengan orang lain. Sekali-sekali diajak anaknya dibawa ke grup yang lain supaya timbul interaksi sosial, tentunya ke hal-hal yang positif, ya. Yang selanjutnya, jangan lupa juga kita harus menjaga lingkungan anak kita menjadi lingkungan yang sehat dan aman, karena banyak lingkungan sekitar kita belum tentu aman untuk anak-anak, ya. Apalagi anak-anak yang masih balita, itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan selebihnya tentu memberikan dukungan secara optimal supaya anak-anak kita mendapat pengasuhan yang baik, mungkin dikenalkan di TPQ, di playgroup, di sekolah-sekolah. Pada pengasuhan usia dini itu lebih penting lagi, sehingga hal-hal ini harus kita betul-betul perhatikan supaya anak-anak kita kelak menjadi generasi yang sehat dan cerdas. Tidak kalah penting itu, selain tadi fisik, itu kita harus mendidik karakter anak.
Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam pendidikan karakter anak ini. Pertama, kita harus punya empati yang tinggi. Empati yang tinggi itu artinya mengajak anak untuk peduli kepada sesama, bahkan tidak cuma sesama, peduli kepada temannya yang membutuhkan pertolongan, tapi bahkan juga membantu binatang yang mengalami kecelakaan misalnya, ya, jangan menyiksa binatang yang berkeliaran di dekatnya misalnya. Ini menumbuhkan empati. Yang kedua, tentu memicu, memancing kreativitas dan imajinatif anak. Misalnya diajak anak-anak itu bermain, ya, bermain layaknya misalnya orang main dagangan, main dokter-dokteran. Nah, itu akan mendidik kreativitas dan imajinatif. Yang ketiga, anak ini secara fitrah itu biasanya dibekali oleh Allah kemampuan kritis untuk mencari tahu. Itu jangan ditekan ini, biarkan anak-anak itu kritis. Ayah, ibu, kenapa ini itu, kenapa itu bisa jalan, kenapa ini bisa muter. Ini semua kreativitas yang harus tetap kita pupuk. Yang selanjutnya, yang keempat, jangan lupa anak pun sudah mulai diajak, dididik disiplin. Katakan kepada mereka, kalau main ini boleh, kalau itu tidak boleh, ya, kalau ini boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan. Itu pendidikan disiplin, ya. Kalau mau makan harus cuci tangan, ya, itu pendidikan disiplin, ya. Tentu yang terakhir, yang kelima, tidak lupa kita didik sopan santun, ya, kepada siapapun kita ajari. Kalau dekatin temannya minta tolong harus bicara tolong, maaf, ini dibiasakan, ya. Dan di antara kelima tadi, basicnya awalnya kita harus mengenalkan agama sejak dini. Walaupun belum bisa sholat, dibawa ke masjid untuk melihat teman-temannya sholat. Ini suatu pendidikan agama yang baik. Sebelum makan diajak berdoa dan lain sebagainya. Nah, gimana itu caranya? Ya, caranya tentu kita sebagai orang tua ajak anak-anak bicara tiap hari. Tanyakan apa yang dia mau, apa kesulitan mereka, ya. Nah, ini tentunya kita harus punya waktu supaya kita bisa bicara dengan anak-anak kita sesuai perkembangannya, ya, perkembangan bahasa, juga melatih keterampilan sosial karena dia berinteraksi. Yang kedua, nah ini tadi yang saya sebutkan, bermain role play. Bermain ini kurangnya periksa ke dokter, yang satu jadi dokter, yang satu jadi pasien. Anak-anak itu akan menikmati dan dia ingin sebenarnya merasakan kalau misalnya saya jadi dokter itu seperti apa, saya jadi orang sakit seperti apa. Ini anak-anak akan kreatif, nanti akan timbul imajinasinya. Yang ketiga, tentu biasakan walaupun kita punya mobil, punya kendaraan penuh, tapi tetap luangkan waktu diajak anak-anak itu berjalan kaki supaya melatih motoriknya. Sekedar mungkin dituntun jarak 100-200 meter, karena di dalam jalan kaki itu selain menjadikan pola hidupnya itu lebih sehat, juga melatih kebersamaan dengan kita, ya. Yang keempat, dengan cara mengajarkan anak berhitung, ya, karena dengan berhitung melatih anak bersabar, tapi juga melatih kecerdasan matematik. Misalnya anak minta sesuatu, antri, jangan bilang 10 menit lagi ya, enggak mau anak-anak. Kita bilang yuk kita hitung dulu, 1, 2, jadi 2, 3 sampai 10. Anak dengan nyaman akan mengikuti itu, sekaligus melatih kecerdasan matematiknya. Yang berikutnya, yang kelima, mengajarkan rasa syukur dan terima kasih, ya. Biasakan kalau dikasih orang mengatakan terima kasih, diajak jalan-jalan satu tempat, bersyukur nak kita bisa jalan-jalan ke sini.
masih banyak orang-orang yang tidak bisa jalan ke sini dan lain sebagainya. Itu mengajarkan rasa syukur, ya. Yang terakhir, yang keenam, kenalkan juga pentingnya rutinitas supaya anak-anak itu latihan. Oh, harus rutin, jam 6 pagi harus sudah bangun karena nanti mau sekolah, ya. Jam 6:15 harus sudah mandi pagi, sore jam 5 juga sudah mandi. Biasakan dilatih jam 8 malam sudah tidur misalnya, atau sikat gigi dulu sebelum tidur. Itu latihan-latihan disiplin yang sangat bermanfaat, akan menjadikan anak-anak yang bertanggung jawab. Para pemirsa serta keluarga muda yang dirahmati Allah, itu dalam kondisi normal itu memang bisa dilakukan. Sayangnya makin hari ini banyak keluarga-keluarga kita yang sibuk, bapak ibunya sibuk bekerja, akhirnya pola asuh dipercayakan kepada orang lain, padahal anak-anak itu perlu role model, ya, perlu sentuhan, perlu attachment. Itu apa-apa yang dia merasa sudah lekat kepada ibu asuhnya, sehingga untuk ibu-ibu yang bekerja tetap luangkan waktu, sapa anak setiap hari walaupun sebentar, ya, ajak mereka bermain, ajak mereka acara keagamaan bersama, ya, perhatikan makanannya, perhatikan lingkungannya. Jadi walaupun bapak ibu sibuk, syukur kalau kita masih menjadi keluarga yang pola lama, bapak yang bertanggung jawab dari kehidupan, ibunya mengasuh di rumah, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, itu tetap bisa diupayakan. Kita cari waktu yang optimal, kita berikan nutrisi yang cukup, pola asuh yang ideal, sehingga insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang tumbuh kembang optimal, akan menjadi generasi cemerlang, akan menjadi qurrata a'yun. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah, ya, lain waktu kita bisa berbicara untuk topik yang berbeda, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang pas, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.